apa yang kalian pikirkan tentang guru BK? Apakah guru BK yang suka marah-marah, yang suka mencaci maki siswanya, polisi sekolah yang suka marah-marah, ceramah, ustazah, ataupun tukang razia di sekolah? We say no! Pengertian BK, BK itu merupakan bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan satu katanya, kemudian konseling. Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok, gunanya supaya individu atau kelompok bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Apa tujuannya mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing? Supaya dapat mewujudkan apa yang dicita-citakannya dan dapat mandiri serta berbahagia. Terus konseling merupakan salah satu cara atau teknik yang dipakai oleh guru BK dalam memberikan layanan atau dalam memberikan bantuan, yaitu pertemuan empat mata antara klien dengan konselor. Klien itu adalah peserta didik, sedangkan konselor adalah guru BK. Proses yang terjadi dalam pembahasan atau dalam konsultasi itu disebut dengan konseling. Ya, jadi itulah yang dikatakan dengan bimbingan dan konseling. Ya, barangkali itulah sekilas perkenalan tentang bimbingan dan konseling. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Kegiatan pendukung bimbingan konseling antara lain aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, ahli tangan kasus, dan tampilan kepustakaan. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kelas 1 ini yaitu tentang pemahaman diri. Apa itu pemahaman diri? Pertama sekali yang diperlukan pada kelas 10 yaitu tentang pemahaman diri. Kenapa pemahaman diri ini penting di kelas 10? Karena dari sinilah seseorang dapat melakukan sesuatu, dapat mencapai sesuatu apabila dia sudah mengenal dirinya. Apa yang dikenal tentang diri itu? Yaitu segala yang positif atau segala yang baik-baik yang ada pada diri sendiri, kemudian juga segala yang negatif atau yang tidak baik atau yang buruk-buruk yang ada pada diri sendiri. Semuanya itu perlu untuk dikenali. Kenapa harus dikenali? Andaikan kita atau siapa saja yang kenal hanya segi positifnya saja tentang dirinya, barangkali dia akan menjadi orang yang sombong. Karena dia menganggap dialah yang paling bisa, dialah yang paling mampu, dialah yang paling cantik, dialah yang paling tampan, dia yang paling berprestasi. Maka untuk itu harus seimbang, dikenal juga yang tidak baiknya, supaya seseorang itu bisa rendah hati atau tawaduk, tahu dia untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan apabila mengenal yang negatif saja, mungkin seseorang itu akan menjadi orang yang minder, tidak percaya diri, takut untuk bersaing, takut untuk mencoba maju, karena dia berpikir kekurangannya saja, yang buruk-buruknya saja. Contohnya, apalah artinya saya, kemampuan ekonomi saya lemah, sementara orang kaya. Apalah artinya saya, dia hebat mata pelajaran IPA, sementara saya tidak bisa. Atau apalah artinya saya, orang hebat matematika atau bahasa Inggris, saya ini tidak bisa. Ya. Jadi dari sana ada rasa takut untuk
bersaing, rasa takut untuk mencoba, berusaha lebih giat lagi. Padahal di sisi lain barangkali banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki yang sebenarnya tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Jadi untuk itu silakan dikenali positif dan negatif yang ada pada diri masing-masing. Nah, dari sanalah kamu bisa menuju untuk meraih cita-citamu. Ya, barangkali itulah sekilas tentang pentingnya pemahaman diri. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda bumi pertiwi kita tidak memungkinkan kita untuk melakukan konseling tatap muka. Tapi jangan sedih, kita masih bisa melakukan layanan konseling secara virtual, baik melalui WhatsApp, DM Instagram, live Instagram, dan Telegram. Sampai bertemu di layanan